A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah karakteristik PK anak dan remaja, Bapak Hardian Syahmasya MPD, dan yang saya hormati kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berpuasa pada hari ini. Dan sholawat beserta salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, langsung saja, saya Dian Novita Rahayu selaku moderator perwakilan dari kelompok 8 yang mana beranggotakan Dian Novita Rahayu, saya sendiri, dan rekan saya Septi Hernita. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan kompetensi remaja psikososial, moral, dan spiritual. Baik, langsung saja ke sesi pemateri. Adapun pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saudari Septi Hernita. Baiklah, saya Septi Hernita akan menjelaskan poin pertama, yaitu perkembangan karakteristik psikososial remaja. Erikson mengemukakan bahwa ada 8 tahap perkembangan psikososial pada manusia sesuai dengan usia. Pada usia remaja merupakan tahap perkembangan psikososial yang sangat penting, karena pada akhir tahap remaja mereka harus mencapai tingkat yang lebih baik, karena pada tahap ini banyak terjadi konflik. Tahap perkembangan psikososial pada usia remaja adalah perkembangan identitas versus kebingungan identitas. Ketika seorang anak memasuki usia remaja, proses-proses kognitif meluas ketika mereka mengembangkan kapasitas untuk berpikir abstrak dan kapasitas untuk memahami perspektif orang lain. Identitas mengacu pada pengorganisasian berbagai dorongan, kemampuan, keyakinan, dan riwayat individu, sehingga menjadi gambaran diri yang konsisten. Erikson 1997 mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi psikososial, yaitu diantaranya yang pertama, interaksi dengan kelompok atau teman sebaya, dan yang kedua, interaksi dengan keluarga, yang ketiga, identitas individual, dan yang keempat, identitas peran seksual, dan yang terakhir adalah emosionalitas. Dan poin selanjutnya yaitu pembahasan berdasarkan fungsi keluarga dan peran figur pengganti ibu. Fungsi sebuah keluarga selain memberikan dukungan ekonomi, juga harus memberi dukungan sosialisasi, dukungan peran sosial, dan dukungan emosional. Kepergian ibu informan ke luar negeri memberikan dampak pada kurangnya dukungan sosialisasi, dukungan peran sosial, dan dukungan emosional pada informan. Dan poin selanjutnya, berdasarkan pergaulan dengan teman sebaya. Pada usia remaja, hal yang cukup banyak berperan adalah pergaulan dengan teman sebaya atau kelompok. Teman sebaya akan memberikan kontribusi terhadap perilaku seorang remaja. Pada remaja awal, peran teman sebaya tidak begitu besar. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut mereka sedang dalam tahap peralihan dari masa kanak-kanak akhir sehingga mereka masih dalam proses mencari dan memilih teman sebaya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan karakteristik moral remaja. Menurut Horlock 2006 halaman 225, salah satu tugas perkembangan yang penting pada masa remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok atau sosial budayanya. Remaja harus berperilaku sesuai dengan harapan-harapan sosial tanpa dibimbing dan diawasi, didorong dan diancam dengan hukuman seperti saat masa anak-anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral remaja. Yang pertama yaitu faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, faktor lingkungan memegang peran penting terutama lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat penalaran.
Perkembangan karakteristik spiritual remaja. Adapun karakteristik perkembangan spiritual remaja yang mana menurut Desmita dalam Muhammad 2013 dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir, simbolik Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kehidupan manusia terdapat dua proses kejiwaan yang terjadi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, istilah pertumbuhan dan perkembangan anak digunakan secara bergantian. Padahal, kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Antara pengetahuan dan tindakan ternyata tidak selalu terjadi korelasi positif. Proses pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan menuju bentuk sikap dan tingkah laku merupakan proses kejiwaan yang bersifat muskil. Baik, alhamdulillah. Telah selesai sudah sesi penjelasan materi dari kami. Adapun sesi selanjutnya yaitu penutup. Baik, saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 8, Diani Fitarayu, ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan dan kata. Dan saya mewakili kelompok 8, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.